Soal hari ini kita mengerjakan soal structure 40 nomor ya, structure dan written expression. Soal nomor 1, kita lihat langsung, ingat ketika mengerjakan soal subject dan verbnya. Average annual snowfall at, ini ada preposisi, kita abaikan saja. In preposisi juga, of preposisi juga, ini namanya prepositional phrase, dia penjelas saja, jadi bisa diabaikan. Is ini adalah verb kita. Jadi di sini sudah ada verb, berarti kita di sini butuh subject. Tidak ada konektor. Jadi konektor kita lihat. Kalau ada konektor berarti kita butuh subject dan verb lagi. Karena tidak ada konektor berarti hanya ada satu subject dan verb. Rumi menangis. Jadi di sini is salah. Kenapa? Karena dia adalah verb. Kita cuma butuh satu verb ya. Has juga salah karena dia adalah verb. The bisa jadi karena dia cuma penjelas. That ini adalah konektor. Kalau ada konektor berarti dua subject verb atau dua verb ya. Bisa saja dia subjeknya satu. Jadi di sini salah. Jadi jawabannya Charlie ya untuk nomor 1. Nomor 2. The cornet's high melodic tone and versatility make it, ini adalah verbnya, for military bands. Make it particularly stable. Jadi kalau di sini ada subjeknya, ini verbnya, kemudian ini for military, ini cuma penjelas. Jadi sini subject verb. Ingat kalau subject verb berarti kita tidak butuh lagi subject verb kecuali ada konektor. Jadi sini particularly suitable for. Oke, ini bisa jadi karena tidak ada subject verb. Ini ada verb. Oke, tidak ada konektor berarti dia salah. And is ini ada konektor. And is. Tapi ingat konektor and ini harus ada subjek setelahnya. And it is. Jadi salah ya. Particularly suitable that. That ini apa? Dia konektor. Bisa konektor tapi harus ada subject verb lagi. Di sini bukan subject verb, ini cuma apa istilahnya? Prepositional phrase. Jadi jawabannya yang benar adalah alpha. Oke. Itu untuk nomor 2. Soal selanjutnya nomor 3. Because quartz is relatively resistant. Jadi sini because ini adalah konektor kita. Quartz is ini subjek, ini verb. Oke. To abrasion ada koma. Biasanya kalau ada because, kemudian ada koma, setelah koma itu pasti dia adalah subject verb. In stream sediments ini adalah penjelas. On beaches and in windows blinds. Jadi sini pasti kita butuh subject verb karena ada konektor. Ada konektor berarti dua subject verb. Satu sudah di sini, satu lagi berarti. Is abandoned, to be abandoned, it is abandoned. Oke. Jadi kita lihat di sini ini verb saja, salah karena cuma verb. Ini to be abandoned, ini cuma noun saja, adjective ya, noun phrase di sini. To infinitive. Abandon ini dia adjective saja. Ini jawabannya ya. It is abandoned ya. Jadi delta. Kenapa? Karena ini ada subjek, ada verbnya. Ingat kita butuh subjek verb. Jadi jawaban nomor 3 delta. Jawaban nomor 4. In 18th century in North America, printed engravings provided. Jadi di sini printed engravings provided ini adalah verbnya. Kenapa dia verbnya? Karena ada akhiran ed dan ini keterangannya 18th century pada abad ke-18 yang menunjukkan bahwa ini past ya, kalimat bentuk past. Berarti verb 2 di sini sebagai kata kerja. Provided ya. Of rokok, ingat of prepositional phrase, jadi ini cuma penjelas. Jadi ada verb di sini, ada subjeknya, berarti bisa di sini objek atau kita bisa dapat subjek verb lagi asalkan ada konektor ya, ada penghubung. Provided the most widespread the most. Jadi di sini bentuk ya di sini kita butuh sebenarnya noun phrase ya, noun phrase saja karena kalau kita lihat tidak ada verb yang muncul. Jadi kalau noun phrase itu pertamanya harus pakai the
kemudian diikuti oleh keterangan adjektif misalnya, atau adverb ya, bukan adverb ya, adverb untuk menjelaskan adjektifnya. Kemudian di sini ada noun-nya. Oke, kalau kita lihat polanya, the most manifestation widespread, ini salah. Kenapa? Widespread itu adalah adjektif ya. Manifestation akhiran ion ini menunjukkan bahwa noun. Berarti noun ini harus paling terakhir. Ya, kita lihat yang terakhir manifestation ini ya. Ini paling terakhir. Jadi kata benda itu kalau dalam bentuk noun phrase, ya, noun phrase itu bisa mengisi posisi subjek atau objek ya, dua-duanya bisa. Nah, di sini yang kita butuhkan adalah objek saja. Jadi objeknya harus susunannya seperti ini. Kalau ada artikel paling depan itu the atau an, kemudian diikuti oleh adjektif, kemudian adverb untuk menjelaskan adjektif, atau adjektif untuk menjelaskan noun. Nah, di sini information noun, widespread ini adjektif, nah, ini menjelaskan noun. Kemudian most ini dia adverb. Oke, dia menjelaskan tentang most widespread. Oke, jawabannya jelas, delta. Kalau yang lain posisinya salah ya. Soal nomor 5. The American Weekly Mercury, and one of the first newspaper in the United States, nah, di sini ada tanda 2, Nah, ini menunjukkan bahwa yang ada dalam sini adalah penjelas ya. Penjelas berarti biasanya itu disebut dengan apositif. Apositif itu artinya dia berupa noun phrase ya. Tidak ada kata kerja di situ. Began publication in 19. Nah, ini dia kata kerja. Ini subjek, ini verbnya. Jadi sudah selesai. Nah, karena ada 2 berarti kita butuh apostrof noun phrase. Apositif atau dikenal juga dengan noun phrase. Sama tadi di sini di soal nomor 4 ya. Noun phrase itu posisinya seperti ya. Ada artikel, adjektif, noun dan sebagainya. Nah, jadi kita lihat di sini. Was berarti otomatis salah ya. Karena kita hanya butuh noun phrase, frase kata kerja. Pennsylvania's first newspaper. Nah, ini juga salah, ada was-nya ya. Which ini ada konektor, lebih-lebih ini juga salah ya. Jadi langsung saja noun phrase, kata bendanya. Pennsylvania first newspaper and one of the first newspaper in the United States. Jadi jawabannya bravo. Jadi ingat kalau dua ada penjelas ya, subjek, kemudian penjelas namanya di sini atau positif, nah, kemudian verb berarti di sini isinya noun phrase, kata benda saja. Oke, tidak boleh ada yang lain, tidak boleh ada konektor, tidak boleh tidak boleh ada apa istilahnya, penjelas yang lain, begitulah mungkin. Itu juga lupa. Nomor 6. One theory of the origin of the universe. Nah, jadi subjeknya one theory, dia pakai is. Ini subjek kita, ini verbnya is. From the explosion of a tiny extremely dense fireball several billions years ago. Jadi from ini menunjukkan dia penjelas. Jadi semua ini penjelas, dijelaskan. Oke, several. Ini cuma penjelasan. Ini adverb of time. Oke, di situ. Jadi sini is. Nah, ingat subjek verb is berarti is biasanya diikuti oleh apa? Diikuti oleh kata sifat atau kata benda atau dia adjektif ya. Because what form because is okay. One theory of the origin of the universe is that. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini karena sudah ada subject verb, nah kita butuh konektor kalau misalnya kita menggunakan subject verb lagi ya. What form the origin of the universe is the formation that it Oke. Soal ini lumayan sulit menurut saya, membingungkan. Oke, kita lihat. Saya hapus dulu untuk memperjelas yang kalimatnya. Biasanya kalau soal seperti ini nanti kita selesaikan di akhir. Karena ini bukan mengerjakan soal TOEFL, jadi kita jelaskan saja. One theory. Nah, ini ada subjek kita. Verbnya universe is. One theory is. Ini verb kita. Is the formation that from the explosion. Nah, jadi ini from di sini harus mengikuti kata benda di sini ya biasanya.
when forming from the explosion is the formation that from the explosion of the next. Ini soalnya lumayan sulit, saya tidak bisa temukan alasannya untuk membenarkan atau menyalahkan. When forming from. Oke, nomor 6 kita simpan dulu, nanti kita kembali. Nomor 7. In 1904, John Dewey left the university. Jadi ini subjeknya, ini verbnya. Dia bentuk verb kedua karena ada tahun. Left the University of Chicago's Laboratory School for Columbia University. Philosophy until. Jadi di sini ada subjek verb. Where he taught. Kenapa? Jawabannya itu. Saya sebenarnya cuma membaca dan memastikan kesesuaian. Oke. Jadi di sini subjek verb, ini cuma penjelas semua, penjelas tempat ya. Setelah koma berarti di sini bisa kita gunakan adjective. Oke, jadi ini salah satu adjektif untuk menjelaskan benda di depannya. Benda di depannya adalah kata tempat. Kalau dia kata tempat biasa kita pakai where. Oke, School of University where he taught, di mana dia mengajar filosofi sampai dia pensiun pada tahun 1933. Oke, kenapa tidak kita menggunakan where? Karena di sini kita butuh subjek lagi, subjek dan verb. Oke. Di sini kalau menggunakan talk itu salah. Kenapa? Karena di sini sudah ada verb. Dua verb tidak ada konektor ya. Jadi kita butuh konektor, salah. Sama ya. Ini verb juga, add verb juga. Jadi bisa benar, tapi kalau ini harus ada istilahnya subjek dulu. Jadi konektor, subjek dan verb. Ini ada verb, tidak ada subjeknya, jadi salah. Of which he talk. Jadi of which ini harus diikuti oleh benda. He talk which ya, which di sini ada kata, tapi of which ini salah ya. Jadi yang tepat itu adalah delta. Oke, nomor 8. The grayscale, a progressive series of shades. Jadi ini the grayscale, jadi kita bisa lihat ini subjeknya. A progressive series of shades ranging from black to white. Ini yang saya tadi sebut dengan apositif, di depan ada koma, di belakang ada koma ya. Lihat, ini noun phrase. Is used, ini verb kita in computer graphics. Oke, jadi edit, to add, are edit and add. Jadi kalau sini is used digunakan dalam grafis komputer. Detail to graphical. Berarti artinya sini apa? Digunakan untuk menambah ya. Jadi digunakan untuk menambah. Jadi to add detail to graphical image. Kenapa bukan edit? Karena artinya ditambahkan. Kalau ini are edit, ini jadi pasif, dua verbnya. Padahal tidak ada konektor, jadi salah. Ini juga bisa verb 3 sebenarnya, tapi maknanya salah. Kalau and add, and ini sama dengan as tadi. Jadi setelah ini itu harus diikuti oleh subjek, kemudian verb. Ini verb saja, jadi dia salah. Jadi yang benar adalah bravo. Oke, nomor 9. From the archaeologist's perspective, understanding the past is vitally important and requires. Oke, jadi di sini from the archaeologist ini cuma penjelas saja. Understanding the past ini jadi jawab, ini subjeknya is vitally important and requires. Jadi di sini vitally important and requires, ini n-nya dia menunjukkan subjek yang sama, jadi subjeknya ini sebenarnya ada dihilangkan, di reduce karena subjeknya sama. Is vitally important and requires, jadi require bisa diikuti oleh objek ya, di sini objek karena sini verb ya. And requires of earlier structure, jadi ini dia penjelas. Jadi kita butuh objek di sini karena ada verb require something. Require the ruins examine, examining the ruins requires that the examine ruins. Requires examining the ruins. Di sini bisa jadi ini the ruins examined of earlier cultures, atau kalau ini bisa konektor, dia pasti salah karena the examined ruins ini pasti dia noun, ini noun ya, akhiran
bendanya. The examined ruins ini adjective menjelaskan benda. Jadi noun, baru di sini tidak ada kata kerja lagi. Jadi ini bisa jadi subjek tapi tidak ada verb, jadi salah. Kalau Charlie, of the ruins to be examined, di sini sama ya. Of ini, of the ruins in the prepositional phrase, to be examined juga prepositional phrase ya. Jadi salah. Examining the ruins. Jadi ini requires, jadi sebenarnya dia harus butuh objek. Kalau ini examining the ruins of earlier culture. Bisa juga benar ini. Oke, kita lihat artinya. Ini antara A atau B, tapi saya lebih cenderung ke B. Kenapa? Karena requires examining the ruins. Membutuhkan pemeriksaan the ruins of earlier cultures. Jadi setelah ini baru kita butuh noun phrase-nya ya. Ini dia noun phrase yang kita butuhkan. The ruins of earlier culture. The ruins examined of. Ya, jadi biasanya of ini mengikuti kata benda di depan. Ini kata benda, jadi pasti lebih bagus ya. Saya tidak tahu pasti apakah benar atau salah. Tapi jawabannya mungkin berapa. Plus, oke, ini ada koma, berarti di sini sama ya. Dia A positif. Jadi kita bisa langsung lihat, kita butuh mungkin di sini kata benda, atau bisa jadi dia tidak menggunakan A positif tapi penjelas ya. Despite call would one instrument, in spite of all dog but day. Jadi but day ini salah, all dog salah. Jadi antara despite and in spite of. Ini sedikit membingungkan karena ini memang soal yang muncul di soal TOEFL. Kalau seperti ini, antara despite dan in spite of, itu biasanya diikuti oleh flute, ini ya. Kayaknya alpha atau berapa? Alpha ya. Ini ada dua yang saya tidak hafal sebenarnya. Yang membedakan, tapi memang sering muncul ya teman. Silakan dipelajari yang mana ini. Despite or in spite of. Yang benar yang mana. Oke. Coba saya cari di Google dulu. Bedanya in spite and despite. Oke, saya tidak melihat ada perbedaan di sini. He was very in spite of. Kedua-duanya bisa diikuti dengan noun ya. Oke, itu penjelasan dari Cambridge yang bisa artinya sedikit terpercaya. Jadi kalau soal ini despite and in spite of called, saya lebih pilih A ya. Despite called wood one instrument are metallic and copper in silver or gold plate. Oke, nomor 11. All the planets in the solar system except Mercury and Venus have natural satellites. Oke, koma, berarti di sini kemungkinan ada konektor ya.
which are objects that revolve around the planets. Jadi ini mestinya which are objects. Jadi sebenarnya ini menjelaskan ya. Kalau which berarti dia harus diikuti oleh subject verb. Objects that revolve. Jadi sini objects ini adalah of-nya ya. Jadi sini kita butuh kalau which itu tidak usah pakai subject ya, maaf. Jadi kalau which tidak usah pakai subject, dia langsung verb seperti the book which is pasti teman-teman bisa on the floor. Biasa mendengar ini. The book which is on the floor. Jadi which tidak usah pakai subject, langsung saja. Jadi which di sini menjelaskan satelit. Jadi jawabannya berapa ya? Satelitnya plural ya di sini tidak kelihatan. Jadi kita lihat satelitnya plural, maka di sini which-nya pakai are. Jadi jawabannya itu. And which of which ini dia tidak tepat penggunaan of which karena which harusnya which object of. Jadi sini harusnya pakai of terakhirnya kalau mau muncul di sini. Kalau dijabarkan ini ada penjelasan khusus. And ini tidak tepat ya, dari subjeknya. Oke, jawabannya berapa? Nomor 12. For students of crabs to divide the crab movements in the United States. Jadi for students of crabs to divide crab movements in the United States into 3 schools. Those of the East, Chicago, and the Midwest and California. Jadi kalau dilihat ini for students of crabs to divide, ini semua prepositional phrase in the United States into 3 schools. Oke, jadi semua penjelas saja atau prepositional phrase. Jadi di sini kita butuh subject dan verb. Oke. There is customary. Customary ini kalau there is customary ini subjeknya ini dia adalah subjeknya. Jadi tidak tepat. There is customary for student. Jadi tepat itu kita pakai subjeknya di depan. It is customary for students of crab. Jadi jawabannya delta ya, karena kita butuh subject verb. Kalau ini bukan subject verb, ini dia di tipe inversion. Kita belajar inversion juga di TOEFL ya. Kalau ini customary saja salah, the custom juga salah ya. Harus subject verb di depan, karena ini dari subject verb. Oke, lanjut untuk soal nomor 13. In people, the areas of the brain that control speech are located in the left hemisphere. Jadi ini ada penjelasnya, jadi di sini pasti ada kalimat yang dibutuhkan ya. Jadi ingat in itu prepositional, berarti dia biasanya diikuti oleh noun phrase. Kita noun phrase itu tadi ada adjective, kemudian ada noun, kalau pakai artikel atau pakai verb juga bisa. Jadi sini sudah ada noun-nya, jadi depannya apa yang menjelaskan noun, oke? In almost ini bukan adjective ya, dia adverb. In most people, mostly of people. Jadi most saja langsung ya. The most of juga beda ya. In the most of people. Kalau in the most itu dia paling banyak orang. Ini menunjukkan in the most ke apa ya? Tingkatan. Kalau mostly of people, mostly itu artinya kebanyakan ya. Tapi ini in most people. Saya juga kurang yakin untuk soal ini. Tapi kita bisa lihat kata most and the most and mostly. We use quantity to talk about quantities. Most morning, most. Jadi most of the information. Nah, ada pakai most of ya. Sini most people. The most. Oh, jadi ini ya bisa ya. The most of. Kalau the most people paling ya. We use most before article, demonstrative, and possessive or pronoun. Unit of. Nah, kita lihat di sini ya. Bukan pronoun, bukan, jadi tidak bisa ya. Kalau the most itu harus diikuti oleh adjective. Oh, kalau mostly itu seperti yang saya sebutkan tadi, jadi kita lihat kata most saja ya.
Most disorders. Jadi ini when we are talking about the majority of something in general, we use most diikuti. Jadi sudah benar ya. Most itu diikuti oleh general things. Jadi ini jawabannya most. Glacier begin to form. Form apa? Mulai terbentuk when. Jadi more snow falls. Jadi sini ada glacier. Subjek begini adalah verbnya. More snow falls. More snow, so snow subjek kita, falls itu verbnya. During the winter then melts and evaporates in the summer. Jadi sini kita butuh konektor. Oke, subjek salah. Ini kenapa salah? Ini karena ada verb lagi ya. Padahal kita cuma butuh konektor. Sini sudah 2 verb. Kalau mau ada verb lagi berarti 3 konektor. When, ini jawabannya ya. Kalau ini das sama saja, ini ada verb juga. Jadi jawabannya Charlie. Nomor terakhir untuk structure. Discovery of a new comet. Discovery ini noun. Of ini noun juga, noun phrase. In broke. Ini adalah verb. Berarti kita butuh subject. Oke. Di sini ada konektor. Kalau pakai konektor berarti kita butuh subject verb. Sini cuma 1, jadi salah ya. Maria Mitchell, whose sinners diikuti. Kalau ini konektor, subjek ya. Sebenarnya kita butuh subjek, tidak butuh konektor. Jadi salah. Maria Mitchell made her discovery. Oke, ini made her, ini kata ada verbnya salah ya. Kita cuma butuh subjek saja. Ini dah subjek kita, Maria Mitchell's discovery. Oke, jawabannya delta. Oke, satu nomor tadi yang terlewat, nomor 6. One theory of the origin of the universe. Oke. Jadi one theory is because what form from the explosion. Kalau kita sudah stuck, kita bisa coba masukkan yang mana lebih masuk akal. The formation that from the explosion. Kalau that di sini, ini pasti setelahnya ada verb ya setidaknya. Tapi setelahnya the explosion of a teeny extremely dense fireball several million ago. Ini semua noun, jadi salah. That, ini bisa. That it form. Oke, saya rasa ini jawabannya Charlie. Kenapa? Karena is itu adalah subject verb. Kalau kita pakai that, itu berarti kita butuh konektor. Itu adalah konektor, berarti kita butuh subject verb. Atau kalau dia berfungsi sebagai adjective, maka tidak usah subjek. Tapi di sini ada it form. Oke. That it form. Akhirnya dulu. It diikuti it is form terbentuk it. Kalau ini pakai dia membentuk dalam bentuk past. Ya membentuk dari. Oke, lihat perhatikan ini salah ya. Akhirnya kita temukan kalau ini salah. Kenapa? Karena that it form, maksudnya ini kalau diartikan salah satu teori asal usul alam semesta adalah dia membentuk dari terbentuk ya. Makanya it is form yang tepat. Kalau misalnya ini mau benar, it is form. Kalau nomor bagian B sudah salah, nomor bagian C is because what form. Oke, because ini adalah konektor, what juga konektor. Jadi ini konektor mestinya verb. Jadi verbnya 2 konektor, berarti verbnya ada 3. Di sini verb 1 dan 2. Jadi otomatis salah. Ini salah juga ya. When forming from the explosion. Ini juga salah. When membentuk ya. Jadi semuanya salah ya. Tapi yang lebih tepat itu adalah Charlie, yang paling mendekati menurut saya. Ini semestinya ada is-nya di sini. Mungkin dia salah ketik ya. Soal salah ketik saya rasa. Bisa jadi. Oke, itu dulu untuk video pertama.